Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Kita mau bersaat teduh bersama. Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam keheningan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Kembali kami datang kepadamu. Kami hendak bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena besarnya kasih-Mu telah menjadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Engkau telah pelihara kami dan menjaga kami di sepanjang malam tadi. Engkau biarkan kami, Kau izinkan kami hari ini menikmati hari yang baru. Kau izinkan kami bangun pagi ini untuk bersekutu bersama-sama dan menikmati bagian terindah bersamamu. Menikmati hadirat-Mu dalam saat teduh pagi ini. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah kami semuanya, juga anak-anak-Mu yang akan bertugas pada pagi hari ini. Penuhkanlah dengan urapan-Mu. Satukanlah roh kami untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Sucikan dan kuduskanlah kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Juga berkatilah dan kuduskanlah ruangan serta perangkat yang kami gunakan untuk pertemuan pada pagi ini, agar tidak ada kuasa-kuasa lain yang menghalangi sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Allah kami yang baik, yang selalu menyertai kami. Amin. Sahabat yang terkasih, firman Tuhan dalam Mazmur 143 ayat 8 mengatakan, biarlah aku mendengarkan kasih setiamu pada waktu pagi, karena kepadamu aku percaya. Beritahukan aku jalan yang harus kutempuh, karena kepadamu aku mengangkat jiwaku. Kita mau bersyukur pagi hari ini, kita kembali boleh hadir untuk mengikuti saat teduh bersama-sama. Biarlah kita mau satukan hati kita, kita serahkan tubuh, jiwa dan roh kita hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Mari kita mau memuji namanya. Kita mau katakan, saat pagi hari ku datang lagi. Kita mau menghadap Tuhan kita dan merendahkan diri kita, mengucap syukur buat hari yang telah diberikan untuk kita. Mari kita mau katakan pujian ini, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya dalam pimpinan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kita mau angkat pujian ini kembali, saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan
maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Benar ya Tuhan, kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya dalam pimpinanmu Tuhan. Kami percaya seperti firman-Mu dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari sahabat terkasih, kita mau masuk lebih dalam lagi saat ini. Kita mau undang Roh Kudus untuk boleh hadir memenuhi setiap kita saat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, memulihkan jiwa kami, menghapuskan setiap tetesan air mata kami. Kami rindu seperti tanah kering yang merindukan Engkau. Demikianlah jiwa kami haus akan Engkau. Biarlah kami boleh terus rindu untuk selalu hadir dalam hidupmu. Kita mau katakan pujian ini, kita angkat pujian ini bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Benar ya Tuhan, kami rindu untuk selalu tinggal dalam Roh Kudus-Mu, memulihkan hidup kami. Kita katakan sekali lagi, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu, ku rindu
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, oh mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, oh mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, oh mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, oh di hidupku, di hidupku, oh pulihkanku, pulihkanku, yara yara siara yara Sikiara lamata kiara latiki sikiara lamata kiara sikiara lamata kiara Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih Kau jadikan semuanya baik bagi kami. Terima kasih untuk hadir bersama-sama dengan kami pagi ini. Terima kasih kami bisa duduk diam, pakai anakmu, Magda Bapa, sertai ia, tuntun hati, pikiran, dan kata-katanya, agar apa yang diucapkan adalah sungguh-sungguh berasal daripadamu. Biarkanlah ia menjadi suaramu, Bapa, biarkan ia menjadi pengingat akan sabdamu, dan mampukan kami membuka sumbat pada hati, pendengaran, dan pandangan kami. Kami mau mendengarmu, Bapa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, renungan hari ini kita ambil dari Matius 17 ayat 14 hingga 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasianilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini berkaitan kembali tentang berapa besar iman kita kepada Kristus. Hal ini digambarkan bahwa para murid tidak berhasil untuk mengusir roh jahat atau menyembuhkan sakit dari seorang anak muda yang sakit ayan. Pada perikop tidak diceritakan bagaimana para murid mengusirnya, tetapi dari perkataan Yesus ditekankan bahwa mereka tidak berhasil karena kurang percaya. Padahal para murid sudah sering melihat karya dan mujizat Yesus. Para murid sudah sekian lama bersama-sama dengan Yesus. Tetapi para murid belum sepenuhnya percaya akan kuasa Yesus. Yesus ingin mengingatkan kita bahwa bila kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, di mana biji sesawi itu sangat kecil. Tetapi bila kita mau sepenuhnya, secara utuh, menyerahkan segala kelemahan kita kepadanya, maka kuasa Allah akan bekerja melalui kita. Seperti tertulis pada Lukas bab 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan iman yang kuat, kita berani dan bisa melawan si jahat. Karena kita punya kuasa dari Allah, baginya tidak ada yang mustahil. Dan kita sendiri, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, sudah diberi kuasa dari Allah. Seperti tertulis pada Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan kita, sebagai anak-anak Allah yang sudah dicurahkan Roh Kudus, kita diberi kuasa dan kita memiliki Allah yang tinggal dalam diri kita. Karena diri kita adalah bait-Nya, seperti yang tertulis pada 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Dengan legasi atau warisan tersebut, kita dapat berkarya dalam nama Tuhan yang penuh kuasa untuk menghalau si jahat. Maka, untuk menghalau si jahat, kita tidak bisa dengan perkataan-perkataan yang kosong, yang asal di mulut saja. Perkataannya tidak memiliki kuasa. Karena perkataan tidak memiliki kuasa, tidak punya power. Bila kita tidak menyertakan atau menyerahkan semua kelemahan kita di bawah kuasa Allah, maka akan sulit Allah untuk bekerja melalui kita. Supaya Allah bisa bekerja melalui kita harus memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim juga dengan Allah. Supaya kita secara bebas dapat digunakan untuk karya Tuhan. Hal ini ditekankan pada ayat yang selanjutnya, Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali melalui berdoa dan berpuasa. Melalui doa dan puasa, kita belajar mengosongkan diri kita. Kita belajar untuk membiarkan kuasa Allah atau Allah berbicara kepada kita. Dengan membiarkan kuasa Allah menguasai diri kita, maka karya Tuhan digenapi melalui kita anak-anaknya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, melalui permenungan hari ini, mari kita terus mempertebal iman kita, percaya kita kepadanya, terus menghidupkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, menyerahkan semua kelemahan kita di bawah kaki Yesus, yang memiliki kuasa yang besar di setiap karya kita. Sehingga semua karya kita bisa menjadi terang bagi sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kami telah Kau beri kuasa, Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi alat perpanjangan tangan-Mu, Tuhan, agar kami dapat mewartakan kabar baik-Mu kepada semua orang, Tuhan. Biarlah nama-Mu yang semakin besar. Berkati Tuhan, Pak Paulus, Ibu Vila, sebagai pembimbing kami yang Kau pilih untuk kami, Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka berdua di dalam pekerjaan, usaha, dan juga pelayanan, serta kehidupan keluarga mereka, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua para pelayan-pelayan pemunihan hati, Tuhan. Berkati mereka semua, Tuhan. Mereka Kau pakai untuk menjadi perpanjangan tangan. Bekerjalah sebebas-bebasnya untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan saat teduh saat ini, Tuhan. Begitu juga dengan kami semua yang hadir, yang rindu untuk memuji dan memuliakan-Mu, serta rindu untuk mendengarkan perkataan-Mu, Tuhan. Berkati kami dalam pekerjaan dan usaha kami. Berkati keluarga kami, kehidupan anak-anak kami, kehidupan orang tua kami. Engkau berkati secara luar biasa, Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan segala rencana-rencana kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami senantiasa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita doa komunitas pemunihan hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa
yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang selawat. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.